Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Trirani yang akan memberikan berita-berita terbaru, teraktual dan terpercaya. Pertumbuhan penduduk tiap tahun terus bertambah. Indonesia berada pada angka 4, di mana jumlah penduduk sangat banyak. Penduduk di Indonesia diprediksi sekitar 277,68 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 272,68 juta jiwa. Dan kota Jakarta adalah kota dengan penduduk terbanyak yang ada di Indonesia sebanyak 10.640 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 7%. Diprediksi pada tahun 2025 jumlah penduduknya akan 13.034 jiwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus eksponen, di mana MO itu adalah jumlah awal, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 10.640 jiwa. Dan R itu adalah hasil dari 7%, tetapi kita ubah sehingga menghasilkan 0,07. Setelah itu kita tambah hasilnya 1 tambah 0,07 menghasilkan 1,07. 1,07 ini kita pangkatkan 3 menjadi 1,225. Selanjutnya kita kali jumlah penduduk awal, kita kalikan dengan hasil ini memperoleh nilai 13.034 jiwa. Akibat peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan Indonesia menghadapi sejumlah masalah kependudukan, juga berdampak pada perekonomian maupun pendidikan. Mengapa hal tersebut terjadi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Kita akan membahasnya bersama Menteri Kependudukan, Menteri Perekonomian dan juga Menteri Pendidikan. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami. Ini kita langsung saja kepada Bapak Andi Ibrahim terlebih dahulu sebagai Menteri Perekonomian. Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Apakah dampak positif dari pertumbuhan penduduk yang memengaruhi perekonomian? Upaya yang dapat kita lakukan untuk menekan tingginya jumlah pengangguran akibat laju pertumbuhan penduduk yaitu: yang pertama, dengan membuka lapangan baru di berbagai industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Yang kedua, dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, bagi yang memiliki gelar maupun tidak. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja gratis bagi masyarakat yang tamat SMP maupun SMA. Yang keempat, memberikan kesempatan kerja di luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia ataupun TKI. Yang terakhir, mendorong usaha dan industri rumah tangga supaya tetap berkembang dan bersaing dengan produk impor. Baik, itu tadi dampak dari pertumbuhan penduduk dalam perekonomian. Selanjutnya untuk Bapak Syainan sebagai Menteri Pendidikan, dampak apakah yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi? Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kurangnya daya tampung anak-anak untuk bersekolah. Maksudnya adalah banyaknya orang yang ingin sekolah tapi tidak bisa karena terbatasnya kapasitas program studi untuk menampung baik sarana maupun non sarana. Hal ini tentu akan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya angka buta huruf. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Menteri Kependudukan, Ibu Silviani. Apakah yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar? Baik, pertumbuhan penduduk dapat terjadi karena adanya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Faktor alam yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yaitu adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan berdampak bagi penduduk. Meningkatnya angka kriminal negara, bertambahnya sampah, dan polusi. Bagaimana cara menurut Ibu untuk mengatasi permasalahan penduduk ini? Untuk
mengatasi pertumbuhan penduduk ini dengan melakukan kampanye KB Keluarga Berencana untuk mengatasi jumlah anak pada suatu keluarga, menggalakkan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Terus membatasi anjungan anak PNS dan ABRI hingga anak kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bercerita sedikit tentang proses pembuatan video drama yang telah kami tampilkan. Untuk langkah-langkah, kendala, dan juga solusi bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk langkah-langkah pada saat pembuatan drama, yang pertama kita itu mencari referensi dari berbagai sumber, misalnya Google, YouTube, buku maupun media lainnya. Langkah yang kedua itu kita menentukan materi beserta judul yang akan dibahas. Langkah ketiga itu menentukan soal yang berkaitan dengan judul yang telah kita ambil. Yang keempat itu menentukan masalah dan juga solusi yang akan dibahas. Langkah kelima itu membuat naskah, dan setelah membuat naskah itu kami melakukan revisi ulang terhadap naskah yang telah kami buat. Langkah yang keenam, kami membagikan peran pada setiap anggota kelompok. Dan langkah terakhir, kita itu latihan sebelum penampilan dramanya. Dan kalau kendala-kendala, sejujurnya kendala yang kami hadapi itu banyak, karena kami baru pertama kali mendapatkan tugas untuk membuat drama yang materinya berkaitan dengan matematika perminatan. Dan juga kami sempat bingung dalam pemilihan materi dan berdampak pada naskah yang terhambat ditulis. Dan kalau untuk solusinya, kami tidak pernah menyerah. Kami terus berusaha mencari referensi, entah itu dari Google, YouTube, ataupun media lainnya. Dan kalau untuk saran mungkin bisa dijelaskan teman saya, saran-sarannya. Saran saya, jangan mudah menyerah, tetap semangat, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Adapun tanggapannya, mungkin tugas ini sangat sulit tetapi menarik ya. Karena dapat bekerja sama dengan terus dapat melatih kreativitas siswa, dan juga kita itu dapat berpikir luas. Misalnya kita mengambil dampak dari pertumbuhan penduduk, kita itu dapat pengetahuan banyak. Adapun alasannya kami memilih judul dampak dari pertumbuhan penduduk ini, agar kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk itu tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga berpengaruh negatif bagi kehidupan. Dan kenapa kami mengambil ini? Supaya agar kita tahu bahwa apakah wilayah yang kita tempati sekarang ini wilayah padat penduduk atau tidak. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Triani, Saya Delhente. Saya Mahmud. Saya Iwan. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata pertumbuhan penduduk sangat berdampak pada kehidupan manusia. Wah, udah jam istirahat nih.